Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduri Nizam Adian Enerjita, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 85886918. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengamati makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa di dunia ini tanpa adanya kehidupan, seperti tumbuhan yang layu, hewan tidak lagi berkeliaran, dan kita pun sebagai manusia tidak bisa bertahan hidup. Maka dari itu saya akan mengajak kalian untuk mengamati lingkungan sekitar tentang makhluk hidup mulai dari yang besar hingga yang kecil. Let's go. Kali ini saya akan mengamati hewan yang pertama, yaitu sapi. Sapi bernafas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi juga peka terhadap rangsangan karena memiliki kemampuan menanggapi rangsangan dari luar. Sapi juga membutuhkan makanan dan air untuk tumbuh dan berkembang. Sapi mengalami pertumbuhan dari anak sapi hingga dewasa tanpa mengalami metamorfosis total seperti serangga. Hewan selanjutnya kita akan mengamati angsa. Seperti hewan pada umumnya, angsa bernapas untuk mendapatkan oksigen. Angsa berkembang biak dengan cara bertelur dan betina akan mengerami telur hingga menetas. Angsa juga peka terhadap rangsangan sebagai makhluk hidup. Sebagian besar angsa memakan tumbuhan seperti rumput, biji-bijian, dan tanaman air. Hewan selanjutnya kita akan mengamati ciri-ciri kambing. Kambing melakukan pernapasan menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kambing berkembang biak secara seksual dengan cara melahirkan. Kambing juga peka terhadap rangsangan dari lingkungannya. Sebagai hewan herbivora, kambing membutuhkan tumbuhan sebagai sumber energi dan nutrisi untuk bertahan hidup. Anak kambing akan tumbuh menjadi dewasa, melewati fase pertumbuhan dan perkembangan hingga matang secara seksual. Di sini saya akan mewawancarai Boji. Berternak kambingnya ini udah berapa lama? Mulai tahun 2008 sampai sekarang. Kambing dalam fase hamil sampai melahirkan itu jalan. mulai bibit si bibit. Ya. Kalau domba 4 bulan setengah, kalau kambing 5 bulan setengah. Berbeda 1 bulan. Bedanya 1 bulan. Mulai B. Yang hijau-hijau ini gunanya untuk apa ya, Pak? Minum kambing otomatis. Tempat minum kambing otomatis. Itu caranya gimana? Tinggal tekan ini. Moncongnya kambing ini akan minum sini, langsung tekan sini, langsung masuk, langsung isi. Jadi kasih minum. nggak perlu pakai apa kayak timba air gitu, bak gitu. Enggak usah, langsung otomatis. Terus ini makannya ini apa, Pak? Tongkol jagung. Fermentasi tongkol jagung, sambel. Jadi bisa selain rumput ini juga bisa. Bisa alternatif. Selanjutnya hewan yang kita amati yaitu kelinci. Kelinci bernapas menggunakan paru-paru karena merupakan mamalia darat. Berkembang biak dengan cara melahirkan, kelinci menunjukkan kepekaan terhadap rangsangan melalui berbagai reaksi. Kelinci adalah hewan herbivora yang berarti mereka hanya memakan tumbuhan seperti rumput, sayuran, dan buah-buahan. Hewan yang terakhir yaitu kita akan mengamati Kucing juga bernafas menggunakan paru-paru yang mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk mendapatkan energi. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing menunjukkan kepekaan terhadap rangsangannya dengan bereaksi terhadap perubahan lingkungan seperti suara, sentuhan, bau, dan cahaya. Perubahan fisik seperti peningkatan ukuran tubuh dan pertumbuhan gigi serta perkembangan perilaku seperti mulai aktif, mendiam,
dan berinteraksi. Baik, hari ini kita akan mengamati tumbuhan juga. Selain dari 5 hewan tadi, kali ini saya juga akan mengamati 5 tumbuhan. Di sini yang pertama saya akan mengamati pohon nangka. Pohon nangka melakukan proses pernafasan melalui pori-pori kecil pada daun yang disebut stomata. Pohon nangka juga berkembang biak dan melestarikan jenisnya, pekat terhadap rangsang, memerlukan makanan, dan bertumbuh. Selanjutnya kita akan mengamati tumbuhan yaitu pohon sawo. Pohon sawo memiliki daun yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Pohon sawo menghasilkan bunga kecil berbentuk lonceng yang kemudian berkembang menjadi buah, pekat terhadap rangsang, memerlukan makanan, dan bertumbuh. Tumbuhan yang ketiga, kali ini saya akan mengamati pohon pisang. Pohon pisang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri, berkembang biak dengan cara vegetatif melalui tunas yang tumbuh dari rimpang di bawah tanah. Pohon pisang juga menunjukkan kepekaan terhadap rangsang. Pohon pisang dari tunas yang berasal dari bagian bawah tanah, terus bertumbuh membentuk daun-daun lebar dan batang semu. Tumbuhan yang keempat, kali ini saya akan mengamati pohon mengkudu. Pohon mengkudu merupakan tanaman tropis yang dapat tumbuh di berbagai kondisi, dari dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter, bahkan pada lahan yang kurang subur. Pohon mengkudu juga bertumbuh dan mendapatkan nutrisi dari tanah melalui akar tunggangnya. Dan yang terakhir saya akan mengamati tumbuhan yaitu pohon mangga. Pohon mangga melakukan proses respirasi untuk bertahan hidup, berkembang biak dengan cara generatif, yaitu menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji, dan vegetatif seperti mencangkok, menempal, atau menyambung stek.